Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kenalan dulu yuk dengan guru kita, sosok inspiratif hari ini. Berikut biografi singkat beliau. Nama lengkap Muhammad Nur Maulana, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September 1974. Adalah seorang dai, presenter dan aktor. Beliau dikenal dengan gaya dakwah yang energik. Lulusan pesantren Al-Nahdoh Makassar, aktif di acara Islam Itu Indah Trans TV sejak tahun 2010. Beliau juga dikenal sebagai orang tua tunggal dengan 4 putra dan putri setelah wafatnya istri tercinta Ibu Nur Aliyah pada tahun 2019. Demikian biografi singkat Ustadz Nur Maulana. Baik jamaah, pantun sedikit ya Ibu. Jalan rihlah menuju Madinah. Sampailah pula di kota Mekah. Jamaah Al-Izzah. Alhamdulillah. Saatnya kita simak ilmu dalam rangkaian tutur hikmah kajian istimewa Majelis Taklim Al-Izzah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Nur Maulana dengan tema menyambut bulan Rajab dan amalan di dalamnya. Dan untuk menyempurnakan mohon berkenan Pak Ustadz ditutup dengan doa kepada Al-Mukarram Ustadz Nur Maulana dengan hormat disilahkan. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Lillah. Masya Allah, tabarakallah. Ehonya ditutup ya Akang, ehonya ditutup. Audionya aman ya? Soalnya menggema. Jamaah, pertama-tama pujilah Allah, subhanallah. Tiga kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita masuk masjid, disunahkan salat sunat tahiyatul masjid. Tapi bagaimana kalau kita tidak sempat karena mungkin keadaan? Maka diganti dengan tasbih lengkap 3 kali. Makanya tadi saya minta baca tasbih lengkap 3 kali. Kenapa? Sebagai pengganti salat sunat tahiyatul masjid. Apa faedah salat sunat tahiyatul masjid? Supaya, mau tahu nggak Bu? Orang yang tahiyatul masjid berarti penghormatan atas masjid. Siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan Allah,
itu termasuk mendapatkan kemuliaan. Bu, yang memuliakan masjid dipanjangkan umurnya. Makanya orang selalu memuliakan itu akan dipanjangkan umurnya. Makanya sering-sering masuk masjid, Bu. Iya. Mau nggak akhiratnya bagus? Sering-sering masuk masjid. Mau nggak dunianya bagus? Sering-sering keluar masjid. Bagaimana bisa keluar masjid kalau tidak pernah masuk? Iya. Coba, apa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Kalau masuknya rahmat, keluarnya karunia. Karunia itu penghasilan. Karena kekayaan itu ada 5. Tulis. Ditulis. Ini ceramahnya sejam. 1 jam ini. Jam 10 saya harus balik. 10.30 harus ada di lokasi acara saya. Acaranya Detik Trans TV. Mana 1 jam perjalanan lagi. Mudah-mudahan dapat cepat sampai deh. Jamaah, dengerin. Hampir-hampir saya minta tolong Sasam gantiin aku. Soalnya aku ada acara lagi jam 11, setengah 11 harus ada di lokasi. Tapi kasihan, kata sudah ada 800 pendaftar yang mau datang di kajian Ustaz. Kasihan. Kasihan. Pas sampai di sini lebih kasihan lagi. Nenek-nenek semua. Sampai tadi ada yang tidak bisa naik ke sini. Dibawa. Masalah lutut. Dengerin. Kekayaan itu ada 5. Kayak harta. Harta itu kepemilikan, Bu. Harta itu kepemilikan. 2, rezeki. Rezeki itu ada 3, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Itulah rezeki kita. Rumah belum tentu rezeki kita. Uang yang di rumah belum tentu. Bisa jadi diambil orang. Rumah belum tentu, bisa jadi warisan. Jadi kekayaan itu ada 5. Kayak harta, kepemilikan namanya. Rumah itu harta, bukan rezeki. Kapan jadi rezeki? Kalau ditempati. Karena dipakai. Ibu punya kos-kosan ada 40. Tapi ibu kan tidak pernah tidur di situ. Jadi bukan rezekinya. Cuma harta. Ibu punya pabrik pakan ayam. Tapi saya yakin ibu gak pernah makan itu. Soalnya pakan ayam. Jadi beda harta, beda rezeki. Lebih di atas lagi rezeki. Apa itu? Karunia. 1, 2, 3. Karunia. Coba diulang. Karunia. Apa artinya karunia? Yang menghasilkan. Anak itu karunia. Kerjaan itu karunia. Ilmu itu karunia. Mencari karunia Allah. Di atasnya karunia, kekayaan yang keempat. Tentram, damai, tenang. Itu kekayaan itu. Bu, biar kita kaya, harta, tapi tidak tenang hidupnya. Gak kaya itu. Kekayaan yang terbagus itu kalau kita bisa tenang. Banyak hartanya, tapi ditagih utang. Enak kalau kita hidup tanpa utang. Hidup tanpa hutang, tidak ditagih-tagih. Betul tidak?
Hiduplah apa adanya ya Bu. Bu. Sesuaikan saja kebutuhan kita. Kalau keinginan gak ada habis-habisnya. Makanya kantong bajunya saya sekarang gak ada kantongnya. Gak tahu di mana mau disimpan ini handphone. Bu, lanjut. Yang kelima, kekayaan yang paling tertinggi adalah nikmat. 1, 2, 3. Nikmat. Coba diulang. Nikmat. Makanya kesehatan itu nikmat. Nikmat agama itu nikmat. Nikmat iman itu nikmat. Enak Bu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Menyambut bulan Rajab dan amalan di dalamnya. Tulis. Rajab itu bulannya Allah. 1. Rajab itu bulannya Allah. Bu. Nah masalahnya kita ceramah suruh nulis nenek-nenek. Jadi kita tunggu selesainya. Nanti kalau kita lanjut nanti belum selesai. Ulang. Rajab bulannya Allah. Makanya Rajab itu disebut bulan haram. Bulan yang diharamkan. Hati-hati loh Bu. Bulan yang mana kalau kita beramal baik besar pahalanya. Tapi kalau kita berbuat dosa besar juga dosanya. Karena Rajab. Kasih lewat itu Bu. Mau pipis dia. Dengerin. Rajab itu bulannya Allah. Makanya ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan haram namanya. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 itu. 4 bulan yang diharamkan. Bulannya Allah. Bulan haram namanya. Saking itu harus betul-betul dijaga. Hari ini kan tanggal 27 Jumadil Akhir. Berarti tinggal 2 hari lagi. Besok Jumat, lusa Sabtu. Malam minggunya itu sudah masuk malam 1 Rajab. Malam minggu. Hari Minggu kan 1 Rajab. Berarti malam minggunya. Kalau kita ini kan Islam kan bulannya kan 29 atau 30. Tapi 29-nya itu kan sudah jaga. Makanya zakat fitrah bagusnya 29 Ramadan dibagi. Makanya kalau kita amalan jaga-jagain 29 itu. Bu. Berikutnya. Rajab bulannya Allah. Sa'ban bulannya Nabi. Ramadan bulannya umatnya Nabi. Ini Bu, mohon maaf ya. Karena ini pengajiannya. Kajian. Ibu. Berat ya. Kajian. Mengaji. 1, 2, 3. Mengaji. Mengolah jiwa. Berarti jiwa yang diolah. Kalau raga yang diolah namanya olahraga. Ini Bu, raga dan jiwa. Dan roh. Raga dibutuhkan diperbaiki, dijaga supaya tidak sakit. Jiwa dijaga
Jangan sampai sakit jiwa. Gila, stres, panik. Jiwa. Emosi itu jiwa. Makanya perlu pengajian. Makanya saya mau hadiri semua pengajian. Yang penting diundang. Tapi ini sudah lolos ini. Ini terbaik ini. Saya uji kemarin. Maaf Bu, saya nggak bisa kayaknya. Karena saya harus syuting lagi jam 11. Bukan syuting sih. Ada kajian di Trans TV, nggak bisa. Aku kan kontrak Trans TV 30 tahun. Jadi semua acara trans tidak bisa. Jadi jadwal saya ada 5. Jadwal syuting, jadwal trans, jadwal off airnya Trans TV, kerjasama pakai kontrak. Jadwal ini pengajian. Kalau ini 3 harus lewat Trans TV. Ini didahulukan semua. Ini sebenarnya jadwal ilegal ini. Tapi resmi dari saya. Karena saya sendiri tidak pakai manajer, tidak pakai kontrak. Saya betul-betul mau silaturahmi. Kalau perusahaan pabrik so tekan kontrak harus bayar. Kalau sini kan enggak, tahu diri aja. Lalu yang kelima, jadwal kalau tidak ada yang 4 ini, saya pulang ke Makassar. Karena saya punya sekolah, punya pesantren, punya masjid, punya jamaah di sana. Setiap sekali sebulan saya pasti usahakan pulang ke Makassar. Dan kalau saya datang langsung pimpin masjid. Karena saya ketua yayasan. Ada 4 sekolah. Gratis saya pegang. Sombong banget. Tidak boleh orang tidak kegiatan. Iya Bu. Tadi pagi saya sakit gigi Bu. Tadi syuting itu sakit gigi. Sakit banget gigi. Terpaksa saya harus minum obat. Batal lah puasa saya hari ini. Tapi memang pasti akan batal. Karena ada acara Trans TV sebentar. Jam 11 sampai jam 12. Jam 1 sampai jam 2. Acara. Dan itu acara 1 kajian. Untuk karyawan. Yang satu lagi syukuran. Baca doa makan. Otomatis batal puasa saya. Saya kan puasa tiap hari. Saya puasa Idris. Sudah 7 tahun ini. Nanti Januari tepatlah 7 tahun. Istri saya meninggal. Saya semenjak istri saya meninggal, saya tidak nikah tapi saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi saya ngurusin anak. Masalahnya anak saya meninggal ibunya umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Bagaimana mau besar bapaknya kecil? Tulis! Tulis! Wah, mana kameramennya juga tua. Tukang fotonya juga tua. Penceramahnya juga tua. Saya tua sudah ini Bu. Cuma casingnya doang muda. Karena saya kan enggak banyak makan, enggak macam-macam. Makannya satu macam. Saya enggak pernah sakit, cuma sakit gigi toh ini. Enggak ada sakit, saya diperiksa semua enggak ada. Udah pulang dia dari pipis. Makanya jangan minum-minum lagi. Tidak boleh Bu, tidak punya kajian ya Bu. Kita harus punya pengajian ya Bu. Tulis. Ada 5 manfaat pengajian. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Makanya saya salut. Ini kalau diundang lagi saya mau datang nih. Hebat loh. Jangan Ustaz. Bela-belain. Mobilnya tadi bagus, mobil tempur. Itu mobil proyek itu. Biar cepet. Pakai polisi lagi tadi Pak. Pakai patwal. Niat banget ini.
Mana mestinya bagus lagi. Saya kagum loh ini. Nggak ada tiang tengahnya, strukturnya bagus, bersih lagi, harum. Saya lihat ber-AC lagi. Bagaimana tidak pipis itu? Duduknya di bawah AC. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya Bu. Ada 5 ya Bu. 1, jalan ke surga. Manfaat berpengajian, manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Nggak boleh. Nggak bisa. Orang yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Orang yang tidak punya guru berarti setan gurunya. Makanya disebut tarekat. Nggak bisa orang. Makanya kita harus punya masjid. Di masjid itu ada pasti guru. Orang yang kita pandang, orang yang kita minta tuntutan pendapatnya dan sebagainya. Jadi harus ada majelis Ustaz. Iya harus. Walaupun itu pengajian RT, pengajian RW, kita harus ada. Karena majelis itu manfaatnya jalan ke surga. Iya, kalau Allah mengendaki seorang itu masuk surga, Allah masukkan dia dalam satu majelis. Allah kasih kemudahan hatinya untuk datang ke pengajian. Coba ibu-ibu nenek-nenek, pada mau pengajian. Bagus Bu nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu tahu nggak Bu? Siapa yang berumur 10 tahun jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik, 50 tahun kemudian urusan. Kalau sudah mencapai 60 tahun itu kemuliaan. Kalau orang sudah mencapai umur 70 tahun berguguran dosa-dosanya. Bersama gigi-giginya. Amin. 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga. Usahakan usia kita 80 Bu. Iya. Itu supaya target kita tercatat sebagai penghuni sorga. Kalau orang sudah mencapai 80 itu penghuni sorga itu. Tidak semua orang bisa dapat umur 80. Pasti dia jaga kesehatannya. Dia rawat dirinya. Senang lansia. Bu, enggak begitu. Ada juga, Ustadz 10 tahun jujur, 20 tahun. Makanya anak 10 tahun 1 sampai 10 itu jujur itu. Enggak bisa bohong dia. Karena usianya. Kata mamanya, beritahu mama lagi keluar. Datanglah itu tamu, mana mamamu? Kata mama di dalam lagi keluar. Enggak bisa bohong. 10 ke 20 amanah. Usia amanah itu Bu, usia di mana dia sudah bisa diserahkan amanah. Sudah punya kamar sendiri, ngurus barangnya sendiri, ngatur dirinya sendiri, udah bisa itu. Kalau 20 ke 30 usia cerdas, udah bisa nikah, udah bisa membina rumah tangga. 30 ke 40 sudah bisa jadi pengurus panitia, udah bisa mengurus orang itu. Iya, karena sudah ada kepekaan. 40 ke 50, usia 50, semua urusan jadi mudah. Tenang aja, kasih serahkan urusan sama dia. Selesai itu. Karena berdasarkan pengalaman. Kalau 60 tahun, itu kemuliaan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah nasihat semua. Tidak begitu deh, begini ceritanya. Jadi gini, jadi nasihat. Kalau sudah 70 tahun, itu semua guru selesainya. Udah sakit lututnya lah, beser lah. Itu karena kerangnya sudah kelop. Bu, kalau 80 tercatat sebagai penghuni sorga. Cuma belum masuk. Karena belum mati. Kalau 90 tercatat di buku Yasin.
Manfaat bermajelis ada 5. Harus rajin pengajian. Rajin Bu. Jalan ke surga. Kalau tidak bisa jadi ustazahnya, tidak bisa jadi ngajar, jadi belajar. Nulis. Kalau tidak bisa belajar nulis, belajar pelajaran mendengar. Tidak bisa mendengar, jadi pencinta. Saya tidak bisa datang ya, aku ada urusan. Aku kirim aja makanan 100 ya. Aku kirim nasi kotak ya. Aku kirim minumannya. Apa sih yang dibutuhkan pengajian kalau butuh ini. Aku ke transfer aja ya. Soalnya saya nggak bisa datang. Tapi jangan jadi yang kelima kata Nabi. Menjadilah pengajar kalau tidak di majelis itu mengajar. Menjadilah pengajar kalau tidak bisa belajar. Kalau tidak bisa pendengar. Kalau tidak bisa mencinta. Kalau tidak bisa jadi yang kelima. Nauzubillah jangan jadi yang kelima. Yang membenci pengajian. Ada memang orang. Ada memang begitu. Kita ini ditakdirkan di mana posisinya Bu. Kalau ini kan pencinta pengajian. Karena dia panitianya. Iya, dia kan pencinta. Bu, mana ada orang mau pakai kalung entek gitu. Kalau bukan panitia. Itu bentuk penghargaan. Bahwa dia siap untuk siap melayani. Kalau pakai entek begitu kan siap melayani, siap membantu, siap mengurus, siap melayani jamaah apa kebutuhannya. Itu. Orang yang makanya orang masuk di akhirat kemudian kan di dalam surah Al-Waqiah di ayat 10 kan dibagi 3 manusia. Golongan kanan, golongan kiri, golongan terdepan. Golongan kanan yang baik, batuk lagi. Mana yang batuk tadi? Ya mana yang batuk? Kasih. Oper ke belakang. Ibu jangan batuk lagi. Air saya sisa 2 itu. Dengerin Bu. Hati-hati loh. Makanan kan ada 3. Halal, thayyiban, berkah. Halal itu jenisnya, perolehannya, prosesnya. Iya. Yang kedua, thayyiban. Artinya cocok gak dengan tubuh kita. Dan yang ketiga, berkah. Tidak bisa kita makan kalau belum dipersilahkan. Berarti belum ada berkahnya. Ada acara pengajian. Ada acara akad nikah. Itu halal dan thayyiban itu. Cuman belum berkah karena belum dipersilahkan. Jangan pernah makan sesuatu yang belum dipersilahkan. Kalau saya jarang makan di acara Bu, maaf. Karena saya sudah terbiasa. Jadi jangan tersinggung kalau saya tidak makan. Saya itu membungkus. Kalau makan di acara 1 piring. Tapi kalau membungkus 1 rantang. Bu, tulis. Dengerin. Manfaat pengajian ada 5. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tidak kasih Bu? Udah habis. Makan itu buah. Karena jatah 1 orang 1 doang. Nggak boleh lagi ditambah. Dia itu masuk surga nanti Bu. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Tulis. Nanti Nabi masuk surga.
ikut sahabat, ikut tabiin, tabiin, ikut ulama, ikut jamaahnya. Jadi carilah guru. Jangan sembarang cari guru. Nanti ibu tersesat. Carilah guru. Jangan yang pecicilan. Kalau ustaznya pecicilan, ibu ketinggalan. Jalannya cepat. Bercanda. Yang kedua, ya Allah, gara-gara minum tadi itu obat anti nyeri, saya tidak sakit lagi. Tapi kok aku ngantuk ya? Melpamin namanya apa? Melpamin, apa? Ya itulah. Oh ya Mepina itu. Tadi sakit, tiba-tiba dikasih. Ini usah sobatnya. Langsung hilang. Bu, yang kedua. Jalan ke surga. Yang kedua, memberi ketenangan. Yang kedua, memberi ketenangan. Ibu kalau saya tidak jalan, saya ngantuk bu. Saya jarang cara mau duduk. Berdiri aja enggak kelihatan. Gimana mau duduk? Bu, kalau saya duduk itu jamaah begini. Karena saya jalan jamaah begini. Bu, dengerin. Kan saya bangun jam 2, jam 3. Harus setiap hari bangun jam 2, jam 3. Langsung mandi, sholat. Sama zikir, nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh langsung berangkat ke Trans TV. Bu, lanjut. Yang kedua, memberi ketenangan. Ibu mau tenang hidupnya? Datang ke pengajian. Dengan datang ke pengajian, maaf bu, ini kan taman-taman surga. Orang rebutan masuk raudah. Antri masuk raudah. Ini kan taman surga. Gelap. Dia kan, ibu baru datang. Baru datang mau ke sini, ya di situlah. Bu, kita mulai ceramahnya ya. Yang kedua, memberi tenang. Tenang nggak kalau pengajian? Hidup jadi tenang bu. Hidupnya terarah. Betul tidak? Bu, kalau orang tidak punya pengajian, ibu nggak tahu mau ngapain. Nunggu kematian. Isi hidupnya dengan menuntut ilmu, pengajian, ibadah bareng-bareng. Kan enak. Mau nggak dikabulkan doanya? Bacalah Yasin 41 kali. Waduh, lama banget. Gampang. Undang ibu-ibu 40. Baru sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri. Yasin. Bareng-bareng. Yasinan. Kalau ada orang meninggal, atamkan Quran. Supaya jenazah itu didoakan 70.000 malaikat. Daripada duduk bengong. Pada nangis-nangis. Atamin aja Quran. Jenazahnya. Lama dong Ustadz. Gampang. Hadirkan 30 ibu-ibu. 1 orang 1 juz. Atau 60 orang. 1 juznya 2 orang ngaji. Selembar yang sebelahnya sini. Yang selembar segini. 1 halaman 1 halaman selembar. Jadi cepat tamat itu. Namanya hataman. Kalau sendiri. Hatam. Bareng-bareng. Hatam.
Kita tidak tahu siapa di antara orang yang ini dikabulkan doanya. Betul tidak? Makanya bermajelis. Bu, kalau tidak punya majelis taklim, kita mau bikin acara, siapa yang mau datang? Dengan adanya pengajian, langsung orang kumpul. Itulah enaknya. Berjamaah namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan enak. Coba salah sendiri. Coba ibu baca Yasin sendiri. Lama. Coba bareng-bareng. Nggak kerasa selesai. Bu, yang ketiga, manfaat bermajelis menegakkan agama. Tegak agamanya. Tegak agamanya. Menegakkan agama. Bu, susah dipengaruhi. Susah kena aliran-aliran sesat. Kalau orang pengajian. Enak loh bu. Makanya ikut pengajian. Ya bu ya? Ya. Ada aliran sesat mau datang. Nabi-nabi palsu. Susah kalau ibu pengajian. Coba kalau ibu pengajian. Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udu'ah. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Enak kan bu? Coba ikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Ya Allah, semoga saya bisa mencium baunya surga. Saya berniat berwudu untuk mengangkat adas kecilku karena Allah. Ya Allah, semoga tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, semoga bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratal mustaqim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Enak kan bu? Jadi di mana dapatnya itu? Di pengajian. Makanya ibu pengajian. Masakan
Nggak boleh ngobrol orang kalau berudu. Karena ada bacaannya. Kalau ibu tidak tahu bacaannya, diem. Udah tahu sekarang? Enak kan bu? Coba salat. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri. Mulut berkata assalamualaikum di kanan, assalamualaikum di kiri. Kenapa dua salam? Kenapa? Makasih. Kenapa dua salam? Memang dua salam. Datang, assalamualaikum. Nanti pulang, assalamualaikum. Berarti kalau kita sholat, harusnya dua salam itu diisi. Assalamualaikum. Lapar dia. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salatku yang sekarang. Jadi kalau misalkan ibu salat duhur ntar. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat duhurku. Jadi sebelum kita tutup salat yang kita lakukan, sambut dulu. Ibu pernah nonton sinetron? Episode berikutnya. Bu, kata Allah, malaikat jagain hambaku. Jangan cabut nyawanya. Jangan dia celaka karena dia ada rencana mau sholat asar. Jadi gitu caranya. Jadi hidup kita bukan melakukan sholat, mendirikan sholat. Jadi sholatnya sudah didirikan untuk persiapan sholat berikutnya. Oke bu? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati, ya Allah. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang salat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tutup salat duhurku. Udah paham sampai situ? Jadi nanti ibu laku, tapi gak usah bicara dalam hati. Nanti selamat datang, gak usah dalam hati. Gaya lagi. Nanti berisik lagi. Bu, sudah itu. Assalamualaikum warahmatullah. Tadinya saya rencana saya ceramah sampai 9:30 aja. Tapi karena saya lihat jamaah, biar sampai jam 10 deh. Kan 1 jam perjalanan. Mudah-mudahan lebih cepat nanti sampainya. Doain saya bu. Supaya saya tidak telat. Saya kan sayang ibu-ibu. Kasihan, cuma ibu-ibu saya tidak bisa angkat jadi anak angkat, nggak bisa. Bu, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, sesudah salam apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan sesudah salam? Tangannya diangkat. Nih. Ibu biasa, sabar dulu. Tuh kan? Nah sekarang saya ajarin. Pelan-pelan nanti. Bulan depan kalau saya diundang lagi, beda lagi. Bulan depan saya diundang amalan bulan Sya'ban. Baca Yasin 3 kali kan? Bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara membacanya? Nanti kita bahas bulan depan. Pokoknya bulan ini kan bulan Desember. Kita bahas menyambut Rajab. Nanti bulan Januari saya datang lagi menyambut bulan Sya'ban. Nanti Februari saya datang lagi menyambut bulan Ramadan. Maret kita bahas lagi menyambut Idul Fitri. April saya datang lagi acara halal bihalal. Izin perjalanannya 1/4 jam karena tadi di jadi 9.45 katanya. Gak apa-apa bu. Mudah-mudahan panjang supaya saya bisa datang ke sini lagi. Saya tadi tanya, Ustaz di mana caranya? Saya nggak mau beritahu kalau itu di Depok. Karena pasti berpikir 1,5 jam. Iya nyawa ini bu. Kita lanjut ya.
Dengerin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Tahan. Cara bacanya di sini. Astagfirullahaladzim. Dari simpan di atas dahi, melewati wajah, finishnya di hati. Coba mulai. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Ini namanya pengajian. Diolah, diajar orang supaya bisa melakukan sendiri. Jangan ustaznya saja pinter. Semua harus pinter. Dan saya tidak boleh mengatakan diri saya lebih pintar dari jamaah. Berhenti ceramah. Berarti sombong. Ibu lebih mulia daripada saya. Karena ibu sudah nenek-nenek. Dengerin. Coba bu. Astagfirullah. Mulut berkata astagfirullahaladzim. Tapi hatinya begini. Ya Allah. Hilangkan susahku. Dan dukaku. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hilangkan susahku. Dan dukaku. Susahnya di mana? Sini. Dukanya di mana? Di sini. Sakitnya tuh sini. Manfaat bermajelis ada 5. 1. Jalan ke surga. 2. 3. 4. Pahala sholat. Pahala sholat. Selama ibu di sini, selama itu ibu dapat pahala sholat. Pahala sholat. Duduknya ini buku catatan amalan ibu di sebelah kanan. Malaikat rakit itu menulis. Sholat, 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 sholat. Dengarkan Al-Quran, nyimak Quran, 100 rakaat sholat sunnah. Ikuti pengajian lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu, andai kata ada yang tidak datang pengajian karena dia sholat, lebih mulia ibu. Karena ibu datang ke pengajian. Yang kelima. Ada penceramah begini. Ya ini. Cuma satu-satunya di Indonesia. Ustaz yang pecicilan. Banyak komen saya. Ustaz pecicilong, ustaz pendek, ustaz ini. Terserah, yang penting saya sudah di TV. Ada urusan. Memang gue pikirin. Betul tidak? Kalau mau dengerin omongan orang gak ada kejadian, gak ada jadi-jadi urusan. Yang suka protes pengurus masjid, yakin orang yang tidak ada sumbangannya. Yang kelima, manfaat pengajian adalah membuat awet. Awet ibadahnya, awet muda. Ibu datang pengajian nenek-nenek, pulang-pulang tetap jadi nenek-nenek. Awet ibadahnya. Kalau ibu rajin duha, rutin duhanya itu. Ibu rajin baca yasin, rutin yasinnya. Itu namanya istiqomah. Kenapa bisa istiqomah itu ibu-ibu pakai jilbab? Soalnya dia itu ada pengajiannya. Kenapa ibu tuh rutin puasa Senin Kamis? Karena dia pengajian. Karena itu kan membuat kita puasa Senin dicintai Nabi. Puasa Kamis amal ibadah diangkat jadi baik catatan amalnya. Puasa Daud itu tanda hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa. Mana sarung saya merah sama lagi. Bu. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Pada saat puasa sabar. Pada saat ya puasa syukur. Itulah hebatnya. Puasa terbaik itu puasa Daud. Kalau puasa Idris yang saya lakukan itu pengendalian diri. Karena nggak punya pasangan. Supaya tidak tergoda. Kan saya manusia juga bukan malaikat. Pasti adalah goda-godaan. Bu, dengerin. Puasa Nabi Adam,
Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tidak akan miskin dan tidak disiksa di kubur. Orang yang berpuasa 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Semua ada apalagi Ramadan. Siapa yang tarik malam pertama Ramadan dia ampuni dosanya, malam kedua Ramadan dia ampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan dia ampuni dosanya 2 tahun 1 tahun lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam qura, 5 Ramadan diberikan pahala seperti Rasulullah di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul hatimah, 12 Ramadan wajah laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan oleh timah seperti Zaid, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimongkar 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Jamaah, Bu, Idul Fitri semua dosa kita diampuni. Pergilah salat Id walaupun ibu halangan, tapi tidak usah sholat, duduk aja di lapangan. Bawa anak kecil, semua bayi dibawa, anak kecil pun dibawa, walaupun hanya sekedar duduk, karena didoakan malaikat sepanjang jalan. Dan disaksikan Allah, dibanggakan sama Allah. Ini hambaku, ibu tinggal di rumah, saya kan halangan. Pergi. Makanya lebaran itu di lapangan ataupun masjid tapi dipakai lapangannya supaya yang halangan bisa datang. Bu, kurban untuk menghilangkan sifat kebinatangan. Baiklah, karena sudah habis waktu, dengerin, Bu. Baru datang lagi. Tapi bapak itu saya lihat tadi ada di sana. Bu, dengerin. Amalan di bulan Rajab 1, tanggal 20 nanti malam minggu, usahakan ibu sholat, doa, salat dan doa, sama baca doa. Doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bu, baca istighfar Rajab, istighfar di bulan Rajab. Rabbi ghafir, Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaihi. Ulangi, Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaihi. Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaihi. Perbanyak baca itu, Bu. Apalagi surah Al-Ikhlas 100 kali. Baca tiap malam atau subuh atau pagi. Pokoknya sehari-hari itu selama bulan Rajab. Kemudian amalan berikutnya, puasa 10 hari. Jadi kalau Rajab puasanya 10 hari, 1 sampai 10 Rajab. Yang lainnya terserah kalau ibu mau puasakan lagi. Tapi puasa Rajab itu 1 sampai 10. Kalau Sya'ban 1 sampai 15. Kalau Ramadan 1 sampai 30. Jadi kalau Rajab 10 hari, kalau Sya'ban 15 hari, kalau Ramadan 1 bulan. Jadi gitu caranya. Ibu-ibu, sekarang ibu-ibu mohon izin ambil uangnya di tas sekarang. Niatkan sedekah untuk majelis. Dan niatkan pahalanya untuk orang tua. Sekarang. Supaya orang tua juga dapat pahala majelis. Orang tua kita yang sudah meninggal dapat pahala majelis. Ibu egois mau dapat pahala sendiri. Ambil uangnya sekarang. Ambil, simpan di tangan. Angkat tangannya. Jangan diangkat kalau tidak ada uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat bersedekah di majelis. Ya Allah, berikanlah pahalanya sedekah yang saya lakukan
simpan di mulut. Untuk sebut nama orang tuanya. Ibu bapak atau mertua atau anak yang sudah meninggal. Niatkan yang sudah meninggal ya Bu. Pejamkan matanya. Sambil bayangkan wajahnya. Supaya mereka pun dapat pahala majelis. Ini pahalanya nanti digunakan pada saat poin ini digunakan. Untuk bulan depan kan. Kan bulan depan saya datang lagi. Sekarang mana itu? Ya, Ibu, ini jangan dimasukin di tas lagi. Udah diniatkan juga. Ayo, angkat tangan berdoa. Berdoa, angkat tangan lagi. Bu, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, berdoanya begini. Tangannya sejajar dada. Berdoa itu tangan mengenada. Menada. Sambil jalan aja enggak apa-apa. Sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Tingginya sama dengan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astagis. Pejamkan matanya. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Sampaikan hajat kami. Sembuhkan penyakit kami. Angkat derajat kami. Jadikan anak keturunan kami anak yang soleh-soleh. Ya Allah ridhoi kami. Ampuni dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassallallahu Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Silakan semuanya angkat tangannya Bu. Simpan ke lantai. Innalladzi farada 'alaika Quran taraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan ini pengajian terakhirku. Berikan aku umur panjang agar aku bisa pengajian lagi. Angkat tangannya semua. Simpan ke dada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu kalau ada salah kata perbuatan saya. Angkat tangan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin untuk doa yang sudah dipanjatkan oleh Ustadz kita, Ustadz Nur Maulana. Marilah sama-sama kita ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.